Hai guys, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube gue. By the way, buat kalian yang selama ini udah subscribe, for all of you who has subscribed into the channel, I thank you so much guys for all the support, all the likes, all the shares, all the comments. Thank you. Kayaknya gue belum pernah ngucapin thank you secara personal kan selama ini. Jadi thank you. Dan buat yang baru datang juga, baru berkunjung di video ini juga selamat datang. Dan semoga kalian bisa enjoy. I hope you guys can enjoy all the contents that I've made in the past, and I also will make it more often, hopefully in the future. Jangan lupa subscribe ya. Anyway, this video is special guys. Well, bisa dibilang video ini spesial banget lah ya. Kan gue nggak pernah bikin video kayak gini, ngomong di depan kamera kayak gini. Dan ini bukan konten musik. This is not musical content yang biasanya gue uploadnya itu doang kan di YouTube gue. Tapi selain itu, video ini juga spesial karena video ini dipublish di hari ini, tanggal 24 Januari 2022. Which is hari ini adalah hari ulang tahun gue yang ke-20 tahun. Oh my god. Yay. Thank you so much guys buat ucapan dan doanya. Buat yang udah ngucapin dan yang udah doain. Oke, let's get into the video. So, video ini maunya sih gue bikin simple dan singkat aja guys. Gue cuma mau ngungkapin sesuatu yang menurut gue ini penting buat gue ungkapin. Menurut gue ini penting buat gue share, terutama buat kalian semua, teman-teman gue. Mau kenal atau nggak kenal gue secara personal, cuman kan kalian udah setia nikmatin karya gue, follow gue, nontonin video-video gue di sosial media, YouTube, TikTok, Instagram, terus juga yang udah dengerin karya gue terutama di Spotify, album Signature kemarin lumayan memuaskan listenersnya, pasti itu karena kalian juga, makasih banyak. Dan ya menurut gue ini penting banget gue ungkapin buat kalian, sekarang juga bakal gue jelasin. So gue basically cuman pengen terbuka sama kalian kalau gue selama ini memiliki keterbatasan fisik atau kelainan fisik sedari gue lahir yang disebut dengan low vision. Low vision basically adalah kondisi visual seseorang yang dimana kapasitas penglihatannya itu di bawah subnormal dan nggak bisa dikoreksi dengan kacamata biasa. Jadi ya kondisinya di bawah subnormal dan nggak bisa dikoreksi dengan lensa kacamata biasa. Dan itu gue miliki dari gue lahir, jadi udah 20 tahun ya, nggak kerasa. Well, mungkin buat sebagian dari kalian ini terdengar biasa aja ya. Cuman kalau boleh jujur, sebenarnya penglihatan gue atau penglihatan kami, orang-orang dengan keadaan low vision ini, lumayan serius dan jauh bedanya guys sama penglihatan orang-orang lain yang masih bisa lihat secara normal. Kita lumayan jauh bedanya, at least gue, karena low vision ini banyak tipenya, banyak level-level banyak keparahannya tuh, kerusakan mata dan keparahannya itu beda-beda. Gue sebenarnya termasuk yang nggak gitu parah, karena kalau gue dengar penderita low vision yang lebih parah itu ya kalau jalan sampai nabrak-nabrak. Nah gue alhamdulillahnya nggak terlalu parah, cuman ya kalau dibanding sama orang dengan penglihatan normal ya lumayan. Jadi di video ini gue bakal jelas kondisi yang gue aja ya, karena ini sesuai berdasarkan dengan apa yang gue alami selama 20 tahun ini. Jadi apa yang gue lihat itu sebenarnya gue bingung juga jelasinnya selama ini, terus terang. Gue banyak orang yang nanya, terus apa yang lo lihat apa, Vi? Cuman ya gue agak susah jelasinnya karena gue nggak ada komparitas, gue nggak bisa compare apa yang gue lihat sama apa yang kalian lihat. Jadi gimana caranya gue bisa lihat apa bedanya kalau gue aja nggak tahu, nggak pernah ngerasain apa yang kalian lihat. Tapi kalau bisa gue simpulin, jadi penglihatan gue itu banyak blurnya atau banyak kaburnya. Susah buat gue lihat fokus dan jelas, itu lumayan susah, lumayan struggling. Nah, kami susah lihat objek yang jauh atau yang kecil, itu gue susah. Well, tentunya persepsi jauh dan kecilnya gue dan orang-orang low vision dibanding dengan kalian tentunya beda persepsinya. Buat gue, tulisan di buku aja yang jarak bacanya bisa gue atur mau sedekat atau sejauh apapun, gue masih nggak bisa baca. Bukan karena gue nggak bisa baca, tapi
karena itu terlalu kecil buat gue. Jadi kalau misalnya gue baca dengan printan cetakan yang sangat gede, terus kontras tintanya tebel, putih, kertasnya putih bersih gitu, dengan cetakan yang sangat gede, kalau di digital sih gampang ya, tinggal gue zoom itu bisa kebaca. Cuman kalau dicetak ya itu agak sulit buat gue. Ya itu aja udah sulit, gimana kalau tulisan yang jauh, misalnya pelang toko, pelang restoran, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan, apalagi ya, subtitles di bioskop, atau menu makanan, menu restoran di yang biasa di atas gitu kan. Nah itu gue ya susah lah. Begitupun dengan objek-objek lainnya. Ini tentunya sangat tergantung dengan besar objeknya ya guys, size-nya, kontrasnya, pencahayaan, itu faktor-faktor yang paling berpengaruh sama penglihatan gue. Ya sebagai gambaran, kalau barangnya udah lebih jauh dari 1 meter aja, gue udah bakal lumayan susah ngeliatnya. Kecuali barang itu extremely big, kayak gedung, mobil, itu gue masih kelihatan. Nah, sekarang kita lanjut ke next topic ya guys. Kenapa sih menurut gue penting hal ini buat gue share? Kenapa hal ini penting banget buat gue sampein dan sampai gue publish di YouTube kayak gini? Sebenarnya ada 2 hal guys. At least ini yang gue pikirin ya. Hal yang pertama itu gue pengen mengedukasi kalian. Gue sebagai salah satu orang yang memiliki low vision, pengennya mewakilkan mereka buat mengedukasi kalau terms low vision ini ada. Termsnya ya kelainan fisik, kelainan visual ini ada loh guys. Jadi kelainan visual itu bukan cuman minus, bukan cuman plus yang bisa di solve pakai kacamata, bukan cuma silinder, bukan cuma katarak, bukan cuma rabun ayam, rabun senja, bukan cuma totally blind, tapi ada yang di tengah-tengah itu ada namanya low vision, yang kita kadang-kadang kayak gimana gitu. No. Ya itu sih guys, karena gue tahu yang punya low vision ini nggak cuma gue doang kok. Gue pernah ada di satu organisasinya, Syamsi Duha Foundation, yaitu komunitas low vision dan lupus pertama di Indonesia. I've met friends and peoples yang punya kondisi yang sama. Satu sisi gue lega, gue nggak sendiri, tapi satu sisi gue ngerasa kayak gue butuh mengedukasi orang-orang bahwa we're here, we are in the middle of the society. Itu sih hal yang pertama. Terus hal yang kedua, ini sebenarnya related sama keresahan pribadi gue. Jadi ini keresahan gue aja sih, dimana gue udah terlalu sering dapat feedback dari teman-teman gue, tentunya yang kenal gue secara personal, teman dekat, teman yang gak terlalu dekat, semuanya ada. Yang tadinya mereka nggak tahu kalau gue ada low vision, terus mereka tahu, terus feedbacknya adalah, oh Vi, coba gue udah tahu dari dulu. Soalnya gue dulu sempat mikir kayak lu sombong, atau lu arogan, atau aneh, atau whatever it is. You know, you guys can imagine kalau misalnya lu nggak tahu gue ada kelainan fisik, tapi sebenarnya gue punya, gue susah, gue struggling dengan melihat sesuatu. Terus misalnya, ya kalian bayangin aja deh, kalau misalnya kalian lagi ada di suatu tempat, terus kalian nyapa gue, hai dari jauh gitu, terus atau senyum, atau oi, tapi gue nya diam aja kayak nggak, seseolah gue nggak ngeliat kalian itu ada gitu loh. Gimana sih guys? Aduh, itu it's really fucked up kan? Itu rasanya kayak gimana? Itu kan pasti rasanya kayak aneh, sombong gitu kan. Dan I'm totally understand about that. Makanya gue bikin video ini buat ngasih tahu ke kalian semua, karena gue udah greget sebenarnya, jujur aja guys. Terus juga apa ya, dalam bergaul ya hal-hal seperti yang tadi. Terus kayak gue kalau ngobrol sama orang gak pernah tatap matanya, karena ya gue selalu susah fokus itu yang tadi. Jadi mereka mungkin kayak, kenapa sih nih orang gak pernah liatin gue kalau lagi ngomong. Terus juga jujur, ini jujur banget, gue juga agak susah sebenarnya lihat muka orang secara mendetail. Wajah orang tuh secara mendetail gue agak susah ngelihatnya, karena kan ya you know, it's kecil, pertama kecil, terus kadang-kadang kayak gelap atau apa. Jadi kalau ini sering banget kejadian sih, kayak orang di satu tempat yang baru gitu, atau ya maksudnya event yang baru, terus gue ketemu orang, hey Vi, gue orangnya berdiri kayak 1 meter
atau lebih dekat atau lebih jauh gitu, terus gue mikir ini siapa ya, aduh nggak kelihatan lagi mukanya, gue pengen negur namanya tapi nggak, takut salah, jadi gue cuman kayak, woi bro apa kabar. Nah gue sering banget being fake kayak gitu, gue capek. Ini salah satu keresahan gue ya, kadang-kadang gue being fake tuh sering banget kayak pura-pura kenal sama orang padahal ngobrol padahal gue nggak tahu ini siapa ya. Aduh, bukannya gue sombong guys, sekali lagi ya, bukannya gue nggak mau kayak siapa lu, bukannya kayak gitu. Gue pasti kalau udah inget gue pasti oh iya gue orangnya ini banget kok, hangat banget dan memori gue kuat. Gue kalau udah ketemu sama orang dan gue inget pasti gue inget kok, nggak mungkin gue lupa sama orang gitu. Cuman gue perlu tahu aja ini yang mana ya orangnya. Ini kita ketemu pas kapan ya, soalnya kayak kalau lu nyapa gue doang waktu itu ya gue nggak inget juga muka lu kayak gimana, gue nggak ya gitu kayak gitulah ya. Terus juga sometimes I being fake kalau orang yang baru kenal, nunjukin sesuatu di HP-nya, nunjukin video-video lucu lah, nunjukin memes apa tuh, gue kayak oh iya gue ketawa. Kalau orang lain ketawa, gue ikut ketawa aja padahal gue nggak ngeliat apa tuh yang ada di videonya di HP-nya. Ya hal-hal yang kayak gitu semoga gue bisa menguranginya sih, jujur aja. Itu salah satu alasan kenapa gue bikin video ini, balik lagi ya. Terus oh ya, tapi gue juga mau nyampein kalau ya cara gue merecognize people itu yang gak harus dari mukanya, tapi guys, what makes you unique, what makes you different with another people, it's not only about your face, tapi kan banyak faktor juga, kayak misalnya postur tubuh, tinggi badan, gaya rambut, gaya berpakaian, tone suara kalian, gaya bicara, perilaku, attitude, nah itu aura, itu sebenarnya yang gue lihat sih. Ya misalnya kalau dalam satu event gue udah tahu oh ini si ini udah ke mapping dalam otak gue, ya gue udah tahu, gue udah nggak ada masalah dengan itu. Jadi nggak usah terlalu takut soal kalian, gue nggak bisa kenal sama kalian tuh gitu. No. Nah jadi itu sih guys yang gue resahkan selama ini, kira-kira gitu. Sebenarnya gue udah berdamai sih soal ini sama diri gue sendiri, terutama 1-2 tahun terakhir ini pas gue mutusin untuk gue berangkat ke luar negeri, ke Belanda untuk kuliah musik. Gue udah memutuskan untuk lebih terbuka dan totally berdamai dengan diri gue soal ini, gak ada yang gue tutupin. Karena gue tahu challenge lebih berat ya di sini gue harus hidup mandiri sendiri, yang dimana kalau di Indonesia kan semuanya ada yang bantuin. At least keluarga gue udah tahu kondisi gue dari awal gue lahir sampai gede kayak gimana, jadi mereka selalu bantuin, mereka selalu ada di belakang gue. Shout out to my family, also my mom yang selalu nganter gue kemana-mana naik mobil. Ya di Indonesia gampang lah, gue bisa gojek kemana-mana, grab kemana-mana. Tapi di sini gue tahu challenge lebih berat, jadi gue udah memutuskan untuk berdamai. Sekarang gue udah berdamai kok. Cuman ya kadang-kadang gue masih ngeluh aja. Gue kadang-kadang masih ngeluh karena beberapa hal yang nggak bisa gue lakuin dan emang gue nggak bisa, dan gue karena gue mencoba menjadi orang lain akhirnya gue ngeluh. Padahal I just realized that I don't have to be another person. I just have to be me, just have to be myself, itu sejujurnya baru gue realize belakangan ini sih, baru sadar gue. Dan sekarang yang gue butuhin, karena gue udah berdamai dengan diri gue sendiri, gue udah realize soal just be myself. Nah sekarang gue butuh support dari kalian, makanya gue bikin video ini, karena gue nggak ada yang mau gue tutupin lagi. Gue udah totally open with you guys. Gue minta pengertiannya kalian aja soal kondisi gue kayak gimana. Gue sebenarnya cuma pengen minta support dari kalian aja untuk ngerti kondisi gue, untuk paham kondisi gue. Jadi kalau gue ngelakuin sesuatu yang aneh atau gue nggak bisa ngelakuin sesuatu, ada reasonnya. Gue sama sekali nggak minta dikasihanin, gue sama sekali nggak minta diperlakukan spesial. Gue cuma minta kalian ngerti aja, orang-orang di sekitar gue terutama. Jadi don't over expecting. Ini sih salah satu poin utama yang pengen gue sampein sebenarnya. This is me. Gue terlihat dari luar itu yang nggak kayak
orang yang punya keterbatasan penglihatan, gue terlihat normal aja. Gue nggak pakai kacamata, gue nggak pakai tongkat buat bantu jalan, sehingga seringkali orang expect gue untuk menjadi orang normal. Ketika gue lihat sesuatu deket, gue lama, gue jalan pelan misalnya, orang kayak mungkin orang mikir kenapa sih. Tapi itu juga bisa jadi cuman my insecurity aja. Bisa jadi orang tuh nggak mikir kayak gitu. Well, ada sebagian orang yang mikir kayak gitu dan gue tahu gitu. Cuman mungkin nggak semua orang kayak gitu. At the end it's just my insecurity yang berlebihan. Makanya gue sekali lagi bikin video ini untuk ini gue lega banget sih sejujurnya udah cerita kayak gini. Jadi ya gitu guys. Terakhir banget nih sebelum gue tutup videonya, gue mau jelasin aja kenapa baru sekarang gue share. Karena ya sejujurnya selama ini orang kan ada prosesnya untuk menjadi dewasa ya guys. Selama ini ya kadang-kadang masih gue tutup-tutupin. Kadang-kadang gue cuman cerita kalau gue rasa butuh cerita aja. Kadang-kadang ada beberapa orang yang kayaknya gue nggak mau cerita, takutnya dianya malah menjauh atau dianya malah jadi nggak mau temenan sama gue. Kadang-kadang masih ada gitunya waktu itu. Terus pas yang tadi kan gue udah mention nih 1-2 tahun belakangan ini gue udah berprinsip untuk lebih terbuka. Tapi kenyataannya nggak semua momen gue bisa bilang langsung saat pertama kali kenalan. Jelas karena nggak semua tempat itu ideal buat ngomong. Ya itu pertama. Kayak misalnya di mana aja deh, kalau misalnya orang rame kan orang gampang ke distract ya. Susah buat gue nyampein hal yang serius kayak gini. Yang menurut gue ini serius ya. Karena gue tahu banget sekarang tuh orang kalau gue bilang low vision nggak mungkin cuman kayak oke, thank you for letting me know. No, nggak cuman gitu doang. Cuman pasti, apaan tuh low vision bro? Ya udah gue jelasin terus. Emang nggak pakai kacamata? Dari kapan? Bla bla bla. Gue kadang-kadang nggak siap dengan pertanyaan berentetan itu. Jadi makanya gue bikin video ini. Terus kenapa baru sekarang juga? Ya karena I just realized that ngapain ditutup-tutupin. Mulai sekarang gue bakal berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin untuk ya jadi diri gue sendiri aja. Ini juga penting guys buat kalian, karena semua orang punya their own uniqueness. Semua orang punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Udah jelas banget dari kecil kalian udah diajarin pasti soal ini. Tapi ya lagi-lagi dengan gue bertambah dewasa, gue semakin menyadari hal tersebut gitu. Kalian bayangin aja deh, orang di populasi di masyarakat di Indonesia aja lebih dari 270 juta orang, apalagi di dunia ya. Jadi apa salahnya punya satu uniqueness yang orang lain gak punya? Apa salahnya jadi diri sendiri? Itu gak ada salahnya sama sekali. Sebelumnya gue masih kayak mikir aduh, gue berusaha jadi orang lain, gue berusaha ngelakuin yang orang lain lakuin. Sementara sekarang gue realize that I don't have to do that. Ini deep banget, tapi gue lega banget. Gue selega-leganya. Dari beberapa minggu kebelakangan ini gue benar-benar mikirin gue publish gak ya. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk publish karena gue yakin ini adalah sesuatu hal yang benar gue lakuin sekarang. Karena balik lagi karena ini hari ulang tahun gue yang ke-20, gue mikir di umur 20 ini ke depannya, dari 20 ke 30 ke 40, gue pengen level hidup gue ya meningkat lah. Ya gue gak mau proses hidup gue sama-sama aja. Nah tentunya harapannya setelah gue being open ini ya hidup gue bakal menjadi lebih gampang. It will make my life easier. I hope. Gue mau di umur 20 ke depannya ini ya lebih baik daripada umur 20 ke sebelumnya. Gue gak mau ya being orang yang sama-sama aja, gak open, masih nutup-nutupin, gak jadi diri gue sendiri, being fake sometimes yang tadi gue ceritain. Itu tiring banget sih. Dan setelah gue terbuka ya gue jadi benar-benar bisa grow, berkembang lebih jauh lagi, explore diri gue tanpa harus malu-malu, tanpa harus ditutup-tutupin. Itu indah banget buat gue. Gue dari kemarin mikir ini tuh gue mikirin setengah mati guys, mau publish ini apa enggak. Cuman dalam hati gue yang paling dalam itu gue sangat excited. Gue bener-bener semangat buat bikin video ini karena ini hal yang indah banget gitu. Dan dengan semua orang tahu di hari ulang tahun gue yang ke-20 tahun ini adalah kado yang spesial banget. Dengan ngasih tahu semua orang dan gue lega dan I don't have any problem doing this.
ini kado yang luar biasa sih, jadi nggak perlu ada yang gue tutupin lagi. Makasih guys yang udah dengerin dari awal sampai ini kayaknya lumayan panjang jadinya video, padahal tadi gue bilang mau singkat, cuman ya terlalu banyak yang mau gue ceritain, maaf banget. Tapi gue sekali lagi gue lega, terima kasih banget buat yang udah nonton. Kedepannya gue bakal terus bikin video di YouTube, terus berkarya, bikin album, bikin single, insyaallah. Terus juga please komen yang sebanyak-banyaknya guys, please banget komen yang sebanyak-banyaknya. Gue pengen tahu respon kalian apa. Terus juga gue mikir sekalian gue udah buka gini, mungkin juga gue bakal lebih banyakin lagi ngomong soal vision kayak gimana, untuk edukasi, untuk bahas kehidupan gue SD-nya gimana, SMP, SMA. Gue sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue ceritain, cuman tergantung kalian penasaran atau menarik nggak sih sebenarnya buat kalian. Jadi please komen, terus mungkin juga ya gue bikin ya, kalian please aja komen video apa yang menurut kalian cocok gue bikin, atau yang menurut kalian menarik untuk gue bikin. Selain konten musik, please komen, karena mungkin bakal gue bikin juga. Dan ya, tungguin karya-karya gue di YouTube, di Instagram, sosial media, di Spotify. Follow Spotify gue, Kashfikal Asyana. Follow Instagram, Kashfikal. Website gue, kashfi.com, ada juga, please check it. Dan thank you so much sekali lagi. I wish you all the best guys, and see you next time. Bye.